Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya kalian pada malam hari ini? Baik. Baik ya, semua baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada malam hari ini di sini saya dengan dua bintang tamu saya akan membahas tentang hak cipta, hak paten dan merek. Ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu ya dengan bintang tamu saya yang pertama, yaitu Mas Rian Pangestu. Ya, Halo. Mas Rian. Nama aku Rian Pangestu, biasa dipanggil Rian. Umur saya 20 tahun, kuliah di Poltek Pak, jurusan Teknik Elektro semester 1. Ya. Gimana kabar Anda pada malam ini? Prihatin. Terlalu banyak tugas. Wah, ya namanya juga mahasiswa memang seperti itu. Jujur kali. Banyak skripsi, banyak Jujur, kita terus jujur. Ya. Tapi mati saja ya. Betul sekali. Nah, ini saya akan juga memperkenalkan diri saya dengan bintang tamu saya yang kedua, yaitu Mas Nur Fahmi. Halo Mas Nur Fahmi. Halo guys. Gimana kabar pada malam hari ini? Baik, Ya. cuma sedikit ngedown. Banyak Ya. Sama ya. Sama kalian ya. Ya, saya akan memperkenalkan. Nama saya Nur Fahmi dari kelas 1T3 jurusan Teknik Elektro semester 1 dari Politeknik Negeri Balikpapan. Oke. Jadi mas-mas ini sebenarnya adalah dua mahasiswa teknik elektro dari Politeknik Negeri Balikpapan. Tapi nggak satu kelas ya? Satu kelas ya? Iya. Oke. Nggak mau saya satu kelas. Mau. Saya juga. Oke. Sama. Oke. Oke. Tidak perlu basa-basi lagi. Jadi saya akan membahas nih ya tentang hak cipta. Baik. Menurut Mas Rian itu sendiri, apa sih hak cipta itu? Hak cipta itu hak yang kita berkarya dan kita itu dapat benefitnya, dapat reward untuk diri kita sendiri. Karena kayak mengapa demikian? Ya. Mengapa ada hak ciptanya itu karena kadang-kadang kita berkarya, Ya. tetapi banyak yang mencuri Iya hakim. fame, ketenaran, bahkan Video Money. song. Ya. money pun bisa diambil gitu dari Ya. karya saya gitu. Hmm. Jadi saya mendukung adanya hak cipta. Ya. Jadi menurut Mas Fahmi itu apa saja ya bentuk-bentuk hak cipta itu Oke, hak yang cipta Anda itu tahu? sebenarnya bisa dari musik, video, sama juga karya-karya seperti gambar. Itu bisa dibikin karya. Jadi misalnya kalau tidak ada hak cipta pasti bisa diambil dengan orang lain. Menjadi AdSense namanya. Oke. AdSense gitu, itu Iya. AdSense ya. Kalau bahasa gaulnya AdSense. AdSense, oke. Oke. Nah sekarang saya tanya sama host kita. Ya. Menurut Anda hak cipta itu memiliki dampak negatif apa positif? Dua-duanya apa aja? Dampak positif kalau bagi penciptanya atau si pembuat karya itu, dia akan mendapatkan banyak uang dari penjualan karya-karyanya itu, dari ciptaannya dia itu. Berarti ini semuanya tentang Ya, money. ya termasuk itu tadi film, musik, itu tadi kan buku. Ya pokoknya hal-hal yang ada yang diciptakan sama orang tersebut lah. Nah, jadi yang dampak negatifnya itu adalah di zaman sekarang ini itu terjadi banyak pembajakan, baik pembajakan secara biasa maupun secara digital. Tuh. Pembajakan itu pun juga ya bermacam-macam, mulai dari pembajakan musik, film, buku, dan lain-lainnya lah. Itu ya menurut saya. Oke. Ya. Bisa. Oke, jadi saya ada sedikit tambahan ya. Pemegang hak cipta ini dia bisa memegang ciptaannya itu bisa sampai 50 tahun masa berlakunya apabila dia sudah memiliki HKI
atau yang biasa disebut dengan hak kekayaan intelektual oleh penciptanya itu. Lanjut. HKI Oke. itu apa sih HKI? HKI itu sebenarnya singkatan, yaitu hak kekayaan intelektual. Bisa dijelaskan ke saya sekarang saya masih semester 1, jadi saya awam akan hal-hal gitu. Jadi HKI itu sebenarnya adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta, baik itu pencipta musik, pencipta film, ya sutradara gitulah ya, baru developer game ataupun penulis buku. Nah, mereka itu mendapatkan hak kekayaan intelektual itu berupa surat dari pemerintahan. Nah, surat itu bisa berlakunya hingga 50 tahun setelah mereka itu meninggal dunia. Oke. Ya, jadi ketika ada surat itu, otomatis yang namanya pembajakan itu tidak ada lagi. Jadi orang yang membajak itu bisa terkena hukuman dan denda maksimal itu bisa 15 tahun penjara. Ya itu ya. Lebih baik saya korupsi ya ketimbang saya harus ngambil itu. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu. Tapi dilihat dari sudut anunya itu durasinya itu mendingan saya korupsi, saya dapat duit. Di penjara dikasih sanksi penjaranya pun lebih sedikit ketimbang hak cipta. Ya. Hak cipta. Oke. Oke, saya ada pertanyaan lagi ya. Tapi ini tentang hak paten. Jadi, menurut Mas Rian, apa sih pengertian hak paten itu? Menurut Anda, apa yang Anda tahu saja? Hak paten. Ya. Hak paten itu menurut saya adalah hak yang untuk kita, yaitu kayak reward gitu nah. Hadiah untuk diri kita sendiri, ya, ataupun untuk orang lain. Itu menurut saya. Ya, menurut Anda. Kalau menurut Mas Fahmi sendiri, apa itu? Seperti penghargaan sih sebenarnya, kayak misalnya dapat piagam. Itu kan sebagai buat kayak istilahnya apa ya, mau dijelasin agak bingung juga kata-katanya itu wonderful sekali karena tinggi Indonesia lebih tinggi Indonesia. Jadi ya, kalau dalam pengertiannya secara umum, hak paten itu adalah hak yang eksklusif yang diberikan oleh negara dalam waktu tertentu kepada seseorang atau kelompok investor ya, yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang menghasilkan suatu penemuan yang benar-benar baru atau yang benar-benar sebelumnya belum pernah ada. Nah, jadi misalkan hak paten itu mungkin itu baik penelitian, riset ataupun segala macam yang istilahnya itu dia menemukan sesuatu yang belum pernah ada dilihat di dunia ini, makanya itu namanya hak paten. Nah, saya mau nanya ini. Kan itu biasanya kan kalau hak cipta, hak paten itu kan pasti kayak itu ada hukumannya kan, pasti diterterakan di dalam undang-undang. Nah itu misalnya dalam undang-undang itu undang-undang berapa gitu? Kan itu ada undang-undangnya biasanya dari pemerintah. Untuk mengklaim hak cipta. Oke, kalau untuk hak paten itu sendiri itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ya. Dia tentang sudah mengatur undang-undang hak paten itu terhadap invensi yang bisa dibilang ya penemuan terbaru kan di dunia ini kan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, sedangkan jika hak cipta itu tersendiri, undang-undangnya itu nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dalam karya, baik itu dalam ilmu pengetahuan, seni maupun sastra yang
sudah bisa mencakup yang tadi seperti film, musik, buku, game, dan lain-lain sebagainya. Itu. Nah, ya ada sedikit tambahan. Pemegang hak paten sendiri itu dia sudah mendapatkan perlindungan HKI ya, hak kekayaan intelektual dari negara. Dan itu pun juga sudah diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2001. Dan jangka waktunya itu terhitung selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan hak paten itu tersendiri. Dan itu pun juga tidak bisa diperpanjang oleh si pemilik hak paten itu. Kalau gitu tadi kan Anda sebut itu negara atau pemerintah memberikan ya kan? Iya. Nah, itu mengapa ada yang namanya sampai sekarang kayak misalkan kayak di YouTube itu copy paste Ya. belum ketahuan. Padahal sudah ada yang namanya UU ITE, tapi kayak apa ya? Oknum-oknum jahil itu masih berkeliaran gitu loh. Oh, jadi ini sebenarnya mereka itu di situ pasti ada penyebabnya. Entah itu mungkin mereka melakukan itu karena uang, entah itu mereka bisa melakukan itu karena mereka tahu cara memakai tapi tidak tahu aturannya, atau bahkan yang lebih parahnya lagi mereka tidak tahu UU ITE itu tersendiri yang sudah berlaku. Ataupun ada yang tahu aturannya cuma masih dilakukan. Iya, juga ada. Tapi sih kalau menurut saya paling banyak itu mereka melakukan itu karena uang sih biasanya kalau menurut saya. Ke AdSense-nya. Iya. Berarti apakah polis cyber di negara kita masih berkurang atau masih kurang kualitasnya ketimbang yang layak di luar sana? Mungkin kalau itu ya, mungkin saja gini, saran saya itu cyber police itu harusnya bisa apa ya, menciptakan inovasi terbaru lagi gitu nah dalam penanganan kasus-kasus yang seperti itu. Memang sih kasus-kasus yang dibilang itu ya kayak kasus cybercrime memang, karena ini terjadinya ya di zaman-zaman sekarang ini kan. Cuma kan itu cybercrime tuh kayaknya mungkin harus ada laporan terus baru ditindaklanjuti. Iya, itu prosesnya itu yang membuat itu mungkin lama gitu nah. Apa mungkin yang punya video ini malas ngelapor jadi tidak ada dilanjuti sama cybercrime? Bisa juga begitu. karena kalau dilihat-lihat lagi di YouTube terlalu banyak kopas sana kopas ini, banyak video yang sama gitu kan. Jadi serasa jadi kita bingung mau nyalahkan yang mana, antara yang si pembuat ini kan, yang si kreator ini, atau enggak yang si tadi itu yang si Copy pastenya. ya si tukang jiplak lah pokoknya. Itu tukang kopas itu tadi. Oke. Nah jadi ini pembahasan tentang merek. Nah, menurut Mas Rian apa itu merek yang Anda tahu? Merek itu sebuah simbol produk. Ya, simbol produk ya. Seperti kayak Aqua, bahkan ini Squades. Ya, Squades. Oh, banyak. semua produk kan sekarang pakai logo buat mengklaim itu miliknya. Miliknya ya. Seperti yang di sana itu di Moli itu ada. Wah, iya. nanti di endorse. Jadi endorse ya. Tolong di Moli endorse. Karena kami anak mahasiswa butuh minyak untuk menggoreng telur. Kosan cuy. Goreng semua. Iya. Oke. Jadi menurut Mas Fahmi sendiri itu apa merek itu? Ya bisa dibilang logo untuk mengklaim barangnya itu sendiri, supaya kayak nggak ada di copy paste sama merek lain lah atau perusahaan lain. Jadi harus memiliki logo. Ya. Itu pun setahu saya bikin logo itu lebih mahal daripada punya perusahaan.
Betul. Betul. Ya, karena logo Itu setahu saya itu pernah baca soalnya. itu logo itu ada hak ciptanya guys. Jadi nggak bisa sembarang orang juga untuk mengcopy paste. Bahkan kayak konversi baju pun kayak Taylor itu memasang logonya itu pun biar kelihatan harganya tuh lebih naik. Iya. Ya. Nih katanya. Kadang logo itu ya, jadi logo itu sebenarnya juga merek itu sebenarnya bisa menentukan harga juga. Jika barang tersebut tidak memiliki merek, harganya akan terlalu lebih murah, lebih miring harganya. Jika barang tersebut diberi logo, diberi merek yang terkenal, maka harganya itu bisa naik. Bahkan naiknya itu bisa ya kisaran 50.000 hingga 100.000 lebih jika itu bermerek. Supreme 30 kali lipat Supreme. Jadi kayak istilahnya Eh, kayak barang oplosan, jadi kita kan nggak tahu itu asli atau palsu itu. Iya, kamu kasih logo, Nah, iya, misalnya kasih logo, jadi bisa tahu Harganya. ori iya, atau Atau palsu, fake. iya, makanya itu tadi Jadi bilang. sekarang barang tuh banyak yang fake. Iya, Kita Jadi harus pintar milihnya iya, karena merek menentukan harga. Ya, dan menentukan kualitas. wah, seperti baju saya ini dari Polo ya. polo, ya, 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 Ini ya. ada logonya ini. Ya, jadi secara umumnya ya, merek itu tanda yang ditampilkan berupa logo, gambar, kata, huruf, susunan warna, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi ya, untuk bisa membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Pada umumnya, produk yang dihasilkan itu dari suatu perusahaan, perorangan maupun organisasi bisa dibedakan melalui mereknya, baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, biasanya nih merek digunakan untuk kegiatan perdagangan, baik itu barang maupun jasa yang dimiliki perusahaan. Definisinya itu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, baik itu merek dagang maupun merek-merek yang lainnya. Jadi diatur. Oke. Ya, yang ingin sampaikan Pak, bagaimana tentang merek? Enggak. Oh, Jadi saya mau nanya nih, ah, perbedaannya hak cipta, hak paten sama merek tuh apa aja? ah, Menurut saya enggak ada yang beda. Enggak ada yang beda dengan hal itu. Ada dong. perbedaan. Kalau hak cipta ya, Ah, hak cipta bisa dikatakan kayak misalnya video, karya-karya, terus apa? Kayak foto, baru musik. ya, Oke. Nah, kalau hak paten kayak ilmuwan, ya penelitian. kayak riset, profesor gitu, penelitian. riset biasanya. Jadi kayak riset-riset tuh di hak paten. Mm-mm. Jika merek, kalau merek kayak barang dia. Barang, Tapi kan jasa. barang itu kan berupa karya juga. Anda tadi menyebutkan yang pertama itu ada karya. Iya, tapi dia lebih ke, kalau anu hak cipta lebih ke digitalnya. digital. Ya, Hmm. kalau merek kan jadinya Merek ke itu barang dia. barang sama Buat jasa. perdagangan, Iya. jasa. Oke, ngerti. Merek tuh ya. Jadi kayak ada perbedaannya sedikit-sedikit lah. Tapi setidaknya karya semua. Karena semua sih intinya Iya. sama sih ya kan. Setidaknya semuanya dikeluarkan karya. Ya. Jadi untuk kalian para penciplak atau pencuri karya orang lain, Nah. stop lah. Stop. Nah, ya. Itu menghilangkan kreativitas Anda. Dan juga itu bisa dibilang ya, Mencuri. ya, makanya lebih parah itu merebut rezekinya si kreator itu. Belum tentu Iya. kreatornya yang penciptanya lebih banyak adsense-nya, Yang penciplaknya atau yang penciplaknya malah lebih Lebih naik banyak. adsense-nya. Iya, itu sudah sian. Jadi tolong ya, tolong Tolong hargai hargai rezekinya kreatornya itu. hargai kreativitas orang. Iya. Otak itu sulit dicari. Ya. Oke. Jadi kita sekarang masuk sesi perbedaan hak cipta, paten dan merek. Tadi sudah dijawab, tadi sudah dijawab. Oh, sudah dijawab. Sudah. Sudah tadi. Oke. Sudah tadi. Oke. Sudah tadi. Sudah. Oke, jadi saya akan membahas sedikit ya Oke. yang secara umumnya. Jadi perbedaannya itu kalau merek itu sudah diatur di tadi tuh di UU nomor 15 tahun 2001 ya.
Dan hak cipta itu diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan hak paten itu diatur di UU 14 Tahun 2001. Ya, itu jadi perbedaannya secara umum. Nah itu tadi. Jadi ya ini ya ada perbedaan yang lainnya. Kalau merek dia itu bisa memberikan perlindungan atas merek-merek dagangan barangnya itu ya maupun jasa yang dimilikinya oleh perusahaan itu tadi, entah itu barang elektronik, entah itu jasa-jasa seperti ojek online atau jasa-jasa yang lainnya gitu ya kan. Nah jadi hak cipta itu memberikan hak eksklusif ya atas suatu ciptaannya, baik itu secara moral, ekonomi, yaitu seperti tadi contohnya itu seperti kayak film, musik, buku, game dan lain-lain sebagainya tuh. Baik itu yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan sama sekali di pasaran. Nah, sedangkan hak paten memberikan pengakuan ya kepada penemu atas temuannya itu yang diterapkan dalam industri ya. Itu tadi seperti tadi tuh, seperti penelitian, riset-riset yang dilakukan oleh para ilmuwan, para profesor yang ada di seluruh dunia ini. Baik itu tadi di dalam industri, entah itu industri barang-barang kesehatan kah, entah itu industri otomotif atau yang lain sebagainya gitu. Nah, mereka tadi sudah ada patennya itu tersendiri. Nah, jadi kita masuk sesi orang-orang ya atau yang penerima hak kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, Ya orang-orang yang berkarya. Ya menurut Mas Rian tadi lebih ke orang berkarya. Orang yang mau berusaha untuk menemukan sesuatu melalui pemikirannya, usahanya, tenaganya, kreativitasnya. Ya kreativitasnya. Oke. Jadi itu yang dibilang pemegang hak cipta. Ya. Dan ada tata caranya juga loh. Ya. Oke. Jadi ya orang-orang yang menerima itu adalah si pencipta karya tadi ya, baik itu sutradara film itu tadi itu pembikin lagu ya, pencipta musik, developer game. Kalau sutradara film itu kurasa bukan Apa? Itu milik studio, bukan milik produser ya harusnya ya. Produser ya, bukan. Bukan sutradara. Sutradara itu hanya untuk memantau terjadinya film itu, pembuatan film. Itu sutradara. Ya, jadi itu tadi. Ayo, Pak. Orang-orang yang menerima tadi itu seperti tadi itu produser film, tuh produser mungkin musik, developer game, bahkan penulis buku, baik itu buku cerpen, buku novel, komik, dan buku-buku majalah yang lainnya. Ya, dan yang lainnya ya. Semua majalah sih. Jadi ini juga ya ada tambahan sedikit ya. Pemegang hak cipta itu ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta itu tersendiri ya. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang sudah menerimanya lebih lanjut, hak dari pihak yang telah menerima hak tersebut sudah secara sah diterima oleh pemerintah ya. Ada question? Tanya? Mungkin dari Bang Fami dulu. Fami. Oke. Apa Bang? Nah, itu kan biasanya orang tuh kadang belum tahu kan. Diterterakan di mana nama penciptanya biasanya kan. Iya. Kayak misalnya buku atau CD gitu. Iya. CD. Lihatnya bulat, nggak bisa dilihat. Ada biasanya. Kan itu misalnya kayak ciptanya di mana, penciptanya siapa gitu. Jadi biasanya ditaruh di mana kan. Buku kan misalnya kayak buku itu biasanya kayak di bawahnya itu di bukunya tuh ada di namanya halaman pertama. Ya, di halaman kayak di halaman pertamanya. Oh iya. Oke. Nah, jadi untuk ya. Sebentar. Jadi kita masih ada 2 sesi lagi ya. Sesi lagi.
sorry bukan 2 sesi ya, 3 sesi lagi. Ini tentang jadi kita masuk sesi keempat, yaitu bentuk-bentuk pembajakan yang ada di Indonesia ini. Nah, menurut Mas Rian sendiri, apa sih bentuk-bentuk pembajakan? Menghilangkan kayak contohnya aja foto deh, foto gambar mukaku Ya. itu sebagai logo. Ah. Nah, orang lain itu langsung ngapus watermark yang saya buat, baru dia dipasang watermarknya sendiri. Itu Jadi seolah-olah mengklaim gitu ya. iya, mengklaim sendiri. Mengklaim. Atau foto orang lain kan jebret baru polosan, baru tahu-tahu dipasang watermark. Oh iya. Itu saya Mengklaim. ngeklaim. Itu saya ingat itu tragedi tanggal 26 Januari. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu? 1 tahun yang lalu. Oh, setahun yang lalu. Itu saat tragedi insiden almarhum Kobe Bryant, helikopternya kecelakaan jatuh. Oh iya. Oke. Ya, menurut Mas Fahmi sendiri apa bentuk-bentuk pembajakan itu? Ya kayak ngejiplak sih. Oh, Kayak tadi jiplak. Kopas. Video juga bisa. Ya, kopas ya. Jadi kayak copy paste, misalnya kita bikin video ini, AdSense-nya belum naik. Ya, Nah, terus ada kayak bikin lagi dia ngambil videonya kayak ngerekam sendiri, baru diuploadnya lah ke YouTube atau semacam Medsos lain, jadi naik. Iya. Jadi ada AdSense-nya lebih naik lagi. daripada yang original. Iya, itu. originalnya lebih turun ya Nah, itu. daripada AdSense yang jiplak. Iya. Jadi saya di sini juga melihat perbedaannya antara yang asli dengan yang bajakan tadi. Kalau yang asli kan biasa tuh contohnya tuh kayak apa, film. Itu biasanya kan lebih high definition kan, kualitasnya lebih Biasanya HD. kalau enggak terpotong-potong dia. Highlight. Iya. Highlight. Iya, tapi kalau yang bajakan itu biasanya kualitasnya tuh kayak buram gitu kan. Tapi tetap aja bajakan. Iya, bajakan gitu. Kayak ngeblur gitu. Itu sih kalau yang perbedaan saya tahu ya dari pembajakan film itu. Oke, jadi kita lanjut lagi ya setelah tadi kita break azan tadi sebentar. Nah, jadi kita pada sesi terakhir nih ya yang paling kita tunggu-tunggu ini, yaitu sesi kesimpulannya. Nah, jadi menurut Mas Rian itu sendiri, apa sih kesimpulan dari tadi yang tadi kita bahas ya bersama-sama tadi itu tentang paten maupun merek tadi itu? Menurut kesimpulan saya, di hak yang tadi itu atau disebut dengan haki, itu sangat berperan penting dalam memajukan idealisme manusia, mengembangkan teknologi semuanya, dan menjadi sebagai pembatas. Pembatasnya ini buat sebagai orang-orang itu tidak semena-mena dalam merebut atau mengambil karya seseorang. Nah, itu menurut saya. Betul. Nah, menurut Mas Fahmi sendiri apa? Menurut saya ya, kalau hak cipta itu supaya kayak apa ya, simpulannya itu lebih terarah supaya yang menjadi penjiplak itu lebih berkurang lah. Iya, jadi kayak kurang lah. Kurang. Biar masih ada tapi kurang gitu loh. Jadi kasihan yang penciptanya. Kreativitas. Dari 3 hari 3 malam tak tidur. Kasihan sebenarnya juga. Dan Karena yang penjiplaknya tinggal jiplak tak sehari pun jadi. Muhammad Reza Jaya Gunawan. Saya Rian Pangestu. Saya Nur Pami. Ya, baik. Saya akan tutup pada sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia.